Perkenalkan, nama saya Falmita Agusdila dengan NIM 1901 dan 020 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mata kuliah menulis kreatif. Baiklah, di sini Falmita akan membahas pembahasan terkait teks drama. Nah, untuk membahas teks drama ini kita memerlukan pengertian agar kita mengerti apa itu dari teks drama. Nah, teks drama atau yang disebut dengan naskah drama merupakan teks yang bermuatan kisah atau cerita yang dikemas melalui dialog untuk dibawakan melalui seni peran atau acting sehingga dapat menggambarkan cerita dan berbagai peristiwa yang disajikan dalam suatu pentas drama. Nah, dalam Kemendikbud tahun 2017 halaman 235 juga mengemukakan drama. Drama merupakan sebuah cerita atau kisah yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku seseorang dengan berakting atau dialog yang dipentaskannya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri dari teks drama. Sebagai salah satu genre sastra drama, ini memiliki beberapa ciri pembeda. Yang pertama yaitu memuat dialog atau percakapan. Nah, dalam naskah drama ini kita harus membuat sebuah dialog. Tidak hanya itu, dialog tersebut juga akan diperankan oleh tokoh-tokoh yang lainnya. Lalu yang kedua, mengandung cerita, kisah atau narasi yang disampaikan melalui dialog antar tokoh. Lalu ciri-ciri yang ketiga, teks memiliki petunjuk khusus yang harus dilakukan oleh pemerannya, seperti mengatur ekspresi atau mimik wajah, baik itu marah ataupun senang atau dengan mimik yang sedih. Selanjutnya itu drama secara eksklusif menggunakan dialog sebagai isinya, maka penulisan percakapan tidak usah menggunakan tanda petik. Selanjutnya mengenai struktur dari teks drama. Nah, adapun struktur yang membangun sebuah drama tersebut, beberapa struktur. Yang pertama, prolog. Nah, prolog adalah kalimat atau kata-kata pembuka, pengantar maupun latar belakang cerita yang biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu yang telah diset dalam teks drama. Lalu untuk struktur yang kedua adalah orientasi. Orientasi merupakan pengenalan atau pengaturan aksi dan tempat yang meliputi pengenalan tokoh, menyatakan situasi dan cerita, hingga permulaan dalam mengajukan konflik yang akan terjadi dalam kisah yang akan dibawakan dalam drama tersebut. Lalu struktur yang ketiga adalah komplikasi. Dalam komplikasi ini disebut juga sebagai bahan tengah cerita yang mulai mengembangkan konflik. Pada bagian ini tokoh utama akan menemukan berbagai rintangan antara ia dan tujuan atau keinginannya. Dan tokoh ini juga kerap mengalami berbagai kesalahpahaman dalam perjuangannya untuk menghadapi berbagai rintangan tersebut. Lalu struktur yang keempat selanjutnya adalah resolusi. Resolusi merupakan penyelesaian dari komplikasi atau berbagai rintangan yang menghalangi tokoh utama. Dan bagian ini harus muncul secara logis dan sesuai dengan berbagai komplikasi atau klimaks yang sebelumnya telah dihadirkan. Lalu struktur yang selanjutnya adalah epilog. Epilog merupakan bagian penutup dari drama yang berupa kata-kata penutup yang berisi simpulan atau amanat mengenai keseluruhan isi drama. Pembahasan selanjutnya mengenai unsur-unsur dari teks drama. Drama memiliki unsur-unsur. Yang pertama yaitu latar. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana di dalam naskah drama yang meliputi dengan penjelasan latar tempat merupakan gambaran tempat kejadian di dalam naskah drama, seperti misalnya di dalam kelas, di dalam rumah, atau dalam sekolah. Lalu yang kedua, latar waktu. Latar waktu penggambaran waktu yang kejadiannya di dalam naskah drama, seperti hari 17 Agustus 1945 atau 10 November dan hari lainnya atau waktu lainnya. Selanjutnya itu latar suasana atau budaya, yaitu penggambaran suasana ataupun budaya yang melatar belakangi terjadinya adegan atau peristiwa dalam drama. Misalnya drama budaya Jawa, drama budaya masyarakat Minangkabau, dan sebagainya. Selanjutnya ada penokohan. Penokohan adalah watak dari suatu tokoh yang memiliki peran di dalam suatu drama. Dan tokoh-tokoh dalam drama ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu tokoh gagal. Tokoh ini mempunyai pendirian yang bertentangan dengan tokoh lain, namun tokoh ini berfungsi untuk menegaskan tokoh lain tersebut.
Lalu yang kedua ada tokoh idaman, tokoh statis, dan tokoh yang berkembang. Selanjutnya, unsur dari teks drama adalah dialog. Dialog harus turut menunjang gerak laku tokohnya, dan dialog harus dipergunakan untuk mencerminkan apa yang telah terjadi dalam cerita tersebut. Selanjutnya, dialog diucapkan di atas pentas, lebih tajam dan tertib daripada ujaran sehari-hari. Selanjutnya itu ada tema. Nah, tema merupakan gagasan utama yang menjalin struktur dari isi drama. Tema dalam drama menyangkut segala persoalan, baik itu dalam masalah kemanusiaan, masalah kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya. Dan untuk membuat tema ini dapat kita ambil pengalaman pribadi juga atau dari fenomena sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Selanjutnya itu pesan atau amanat. Unsur ini merupakan ajaran moral didaktis yang disampaikan di dalam drama tersebut kepada pembaca atau kepada penontonnya. Amanat yang disampaikan harus tersimpan rapi dan disembunyikan pengarangnya dalam keseluruhan isi drama. Selanjutnya itu kaidah dari kebahasaan teks drama. Kaidah atau ciri kebahasaan teks drama yang paling kuat di dalamnya hampir semua berupa dialog atau tuturan langsung para penokohnya. Dan ada beberapa ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, lalu menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Selanjutnya menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh si tokoh, dan menggunakan kata-kata sifat seperti misalnya rapi, bersih, baik, gagah, dan kuat. Pembahasan selanjutnya adalah langkah-langkah dalam membuat teks drama atau naskah drama. Langkah-langkah dalam membuat teks drama atau naskah drama ini yang pertama yaitu menentukan jenis drama. Nah, ada beberapa jenis drama yang terdapat di dalam drama tersebut. Ada contohnya seperti drama jenaka, yaitu drama yang memiliki kelucuan dan sebagainya, dan jenis drama satire atau jenis drama lainnya. Yang kedua yaitu menentukan tema. Untuk membuat naskah drama ini kita juga harus membuat tema yang akan dimasukkan dalam naskah drama tersebut. Tema ini dapat kita ambil dari pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, fenomena sosial, atau inspirasi dari cerita-cerita orang lain juga bisa kita sampaikan dalam tema tersebut. Selanjutnya yaitu mencari ide atau inspirasi. Nah, ide tersebut dapat kita tuangkan, kita susun menjadi kerangka dari teks drama. Selanjutnya itu menentukan alur dan menentukan tokoh. Nah, untuk setelah membuat bagian kerangka cerita dari naskah drama tadi, kita tentukanlah alur yang akan dibuat. Apakah alur tersebut alur maju, alur mundur, atau alur campuran, dan tokoh yang akan disampaikan dalam teks cerita tersebut, dalam teks drama tersebut. Selanjutnya itu menentukan latar dan gaya bahasa yang digunakan oleh si penulis naskah drama di dalam naskah drama yang akan dibuatnya. Nah, selanjutnya setelah membuat setelah menentukan struktur dari teks naskah drama tadi, maka buatlah kerangka-kerangka dari teks drama tersebut. Buatlah kerangka-kerangka agar disusun secara rapi dan jadilah naskah drama yang dapat kita sajikan atau kita pentaskan di pentas nantinya. Kerangka-kerangka tadi, maka kita membaca lagi dan merevisinya. Nah, setelah membaca, apakah terdapat kesalahan-kesalahan dalam naskah yang dibuat, maka dapat direvisi kembali. Mungkin sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.